Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas mengenai pembuatan kemeja. Untuk mengetahui prosedur pembuatan kemeja, kita terlebih dahulu harus menganalisa desainnya. Analisa desain yaitu pemahaman konsep desain. Yang dimaksud pemahaman di sini adalah pemahaman bagian-bagian dan bentuk keseluruhan dari suatu model pakaian. Jika kita berbicara mengenai analisa desain kemeja, berarti pemahaman bagian-bagian dan bentuk keseluruhan dari suatu kemeja. Gejala perspektif. Desain apakah berupa sketsa atau foto, ada yang lurus ke depan, sikap dengan gaya menyamping, ataupun sikap membelakangi lensa. Dengan gaya tersebut, satu desain pakaian ada kalanya dapat dilihat dengan jelas dan ada kalanya meragukan, terutama pada saat menoleh ke kiri atau ke kanan. Contohnya seperti gambar pada gambar kedua atau gambar yang di tengah. Desain seperti ini jika diperhatikan maka bagian kiri atau kanannya tidak sama. Bagian yang dekat dengan mata lebih besar daripada yang letaknya agak jauh. Semakin jauh jarak, semakin kecil letaknya. Hal ini disebabkan gejala perspektif dalam pandangan mata. Sedangkan bila dilihat lurus ke depan, bagian kiri dan kanan sama, seperti gambar pada contoh ke-1 dan ke-3. Siluet. Dengan melihat dan mengamati siluet dari busana, kita dapat menaksir dan menentukan wujud dari bahan busana itu sendiri. Siluet yang tegang dan mengembang dengan garis sisi yang lurus menandakan bahannya tebal dan kaku. Bila sisinya lengkung atau bawah baju rok agak bergelombang, maka bahan yang digunakan adalah lembut. Teknik penyelesaian. Teknik penyelesaian suatu busana sangat menentukan kualitas dari busana itu sendiri. Kesalahan dalam menganalisa desain akan menjadi kesalahan dalam teknik penyelesaiannya. Kita lihat pada desain di samping pada gambar kedua, misalnya pada desain dengan kantong klep. Kemudian dibuat dengan klep palsu atau tanpa kantong. Dilihat dari bentuk sama, tapi kualitas dari busana itu sendiri akan turun dari yang semestinya. Atau pada gambar yang pertama, pada area tepi kerah, terdapat setikan hias. Misalnya setikan itu kita ganti dengan renda yang ditempelkan, maka tentunya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Warna dan corak bahan. Melalui desain, kita bisa menganalisa warna apa yang digunakan dan bagaimana corak bahannya. Apakah menggunakan bahan polos atau bahan dengan motif-motif tertentu. Ciri-ciri desain atau detail. Ciri-ciri khusus pada busana dapat kita amati untuk menentukan desain yang benar karena terlihat sama atau serupa tapi sebenarnya konstruksinya berbeda. Seperti contoh pada gambar berikut, terdapat dua desain busana kerja dengan jenis kerah yang berbeda. Gambar pertama menggunakan kerah rever, gambar kedua menggunakan kerah setali. Antara kerah setali dan kerah rever, perbedaannya terletak pada garis sambungan pada kerah bagian muka, dan kalau dilihat dari belakang, yaitu pada kerah tengah belakang, mempunyai sambungan untuk kerah setali, sedangkan kerah rever tidak mempunyai sambungan. Analisa desain kemeja. Perhatikan gambar kemeja berikut ini. Jika kita akan melakukan analisa desain pada ciri-ciri desain atau detailnya, maka analisis desain kemeja berikut yaitu menggunakan kerah kemeja, lengan panjang menggunakan cuff atau manset lengkap dengan belahan manset, menggunakan saku tempel variasi, terdapat plaket, dan terdapat yoke. Setelah kita melakukan analisa desain, maka kita bisa menentukan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan kemeja. Di sini saya menunjukkan peralatan yang digunakan dalam pembuatan busana dengan teknik industri. Yang pertama ada mesin jahit high speed, kemudian mesin jahit obras benang 4, mesin jahit lubang kancing, mesin jahit pasang kancing, pita ukur atau meteran, gunting kain, dan gunting benang. Kemudian bahan yang digunakan.
Yang pertama, kain untuk pembuatan kemeja itu sendiri. Nah, untuk pembuatan kemeja sebaiknya menggunakan bahan atau kain yang tidak terlalu kaku, tidak menerawang, dan lembut jika digunakan. Misalnya seperti katun, Oxford, atau bisa juga menggunakan bahan denim untuk jenis kemeja-kemeja santai. Kemudian ada Trubinize, ada Viseline. Trubinize ini merupakan kain pelapis yang tebal dan kaku, baik digunakan untuk melapisi kerah kemeja dan kerah board atau kerah yang letaknya tegak atau kaku. Selain itu juga digunakan pada ban pinggang. Sedangkan Viseline yaitu pelapis yang relatif tipis dan mempunyai perekat atau lem. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pembuatan kemeja. Yang pertama memotong bahan, kemudian menjahit kemeja. Yang ketiga finishing kemeja. Ketika kita memotong bahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu arah serat, corak bahan, dan efisiensi bahan. Ketika kita menempatkan pola di atas kain, kita harus memperhatikan arah seratnya. Kita menempatkan pola sesuai arah serat dari bahan. Kemudian jika kain yang kita punya itu memiliki motif atau corak yang searah, maka kita tidak boleh menempatkan pola secara bolak-balik. Semuanya harus searah. Kemudian kita perhatikan juga ketika kita menempatkan pola, jarak antar pola tidak boleh terlalu jauh. Jadi kita preskan saja sesuai kebutuhan kampuhnya. Nah, ini untuk memperhatikan efisiensi dari bahan yang kita punya. Selanjutnya kita masuk ke sistematika kerja menjahit kemeja. Di sini maksudnya urutan langkah dari menjahit kemeja itu sendiri, apa dulu yang harus kita kerjakan. Jadi dimulai dari membuat saku dan memasang saku, membuat plaket, menjahit yok, menjahit kerah, memasang kerah, membuat belahan manset, memasang lengan, menjahit sisi badan dan lengan, menjahit dan memasang manset atau cuff, kemudian mengelim bagian bawah kemeja. Kemudian untuk finishing kemeja yang harus kita lakukan yaitu membuat lubang kancing, memasang kancing, dan melakukan trimming atau pressing. Trimming di sini maksudnya pembersihan benang dari sisa-sisa kita menjahit. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.